Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sejumlah tetangga Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang kemarin berbondong-bondong mendatangi rumah kediaman Peggy Setiawan. Mereka menyambut kedatangan Peggy Setiawan pasca dikabulkannya pra peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, terlihat memang di kaca masyarakat Desa Kepompongan, Kecamatan Talun ini ingin sekali melihat secara dekat begitu ya kepulangannya Peggy ke rumahnya di Cirebon sesaat setelah Peggy tiba begitu. Sebagian besar warga juga ada yang mengaku mengikuti sidang pra peradilan sejak awal dan mengaku bahagia dengan dikabulkannya pra peradilan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Baik, di studio pada pagi hari ini sudah ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kudri. Waalaikumsalam. Pak Kudri, kalau kita lihat saat ini begitu ya, masih ada beberapa pihak yang mengatakan potensi untuk ditersangkakan kembali ini masih ada, seperti itu. Nah, tapi kalau menyangkut keputusan atau amar putusan sidang pra peradilan, Anda melihat itu bagaimana? Pertama dulu ya, apakah Peggy itu bisa dilakukan penyidikan? Nah, kita merujuk kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bahwa putusan peradilan pra peradilan yang mengabulkan permohonan permohon tidak menutup kemungkinan bahwa bisa dilakukan penyidikan baru dengan syarat harus ada bukti baru, novum. Baru, ya. Ya, jadi kalau misalnya bukti baru ada, itu bisa dilakukan. Tapi kan kita lihat di dalam pengadilan kemarin, Polda itu kan sudah mengeluarkan seluruh bukti yang baru sampai 77 bukti gitu. Biasanya bukti baru dalam bentuk apa, Pak? Yang cukup menguatkan? Mungkin ada saksi yang selama ini kan kita nggak tahu, ada saksi yang selama ini belum pernah terungkap misalnya. Misalnya kan ada, saya katakanlah siapa kita nggak tahu lah ya itu bisa saja. Yang selama ini berseliweran kan si AF ini kan, ya. gitu kan? Nah, mungkin kalau misalnya ada bukti dalam arti saksi, ya kan, kalau misalnya video kan udah nggak mungkin ada ya, yang CCTV lain gitu, maksudnya ya. CCTV gitu ya, itu nggak mungkin. Nah, tapi kan kalau kita lihat faktanya bahwa ada alibi bahwa Peggy pada saat kejadian pada hari jam ya itu waktu yang sama dia bukan ada di tempat. Menurut pendapat saya agak sulit kalau ada saksi ya menyatakan bahwa Peggy gitu. Baik. Ya, kalau untuk dia akan, tapi ya kita nggak tahu kalau ada bukti lainnya. Pak Kudri, sebelum kita mendalami lebih jauh terkait kasus putusan ini, kita akan bergabung dulu dengan rekan kami Leo Chandra. Ini langsung dari kediaman Peggy Setiawan. Leo, silakan informasinya. Iya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil, juga pemirsa TV One. Saat ini saya sudah berada di rumah Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepompongan, Cirebon, Jawa Barat, di mana sudah terlihat juga sepertinya ini Peggy Setiawan dan juga pihak keluarga dan juga kuasa hukum mau kemana nih Peggy? Selamat pagi dulu kepada Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rencananya hari ini kami dan keluarga dan tim kuasa hukum ingin bertolak ke Jakarta. Oke, bertolak ke Jakarta, itu agendanya apa nih Peggy? Agenda insya Allah mau menghadiri acara live. Kalau misalkan live-nya silakan tanya ke Bu Yanti saja. Oke. Nah, kemudian Peggy, ini siapa aja yang dibawa selain ada pengacara juga, terus ada ibu, siapa lagi yang ikut ke Jakarta? Ada pihak adik-adik saya, terus ya ada pihak saudara saya sih. Oke. Nah, Peggy, ini kita pengen tahu nih, tadi pagi keseharian kamu itu ngapain aja sih sebelum akhirnya nanti kita bertolak ke Jakarta? Seharian tadi pagi itu ya paling habis sholat subuh tidur lagi sih, itu aja. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwasannya hari ini agendanya Peggy akan bertolak ke Jakarta, begitu akan menghadiri undangan-undangan gitu ya Peggy ya, dari televisi ya Peggy ya? Iya betul, benar-benar. Ya. Oke. Peggy, ini kita mau ngebahas sedikit kemarin Peggy, penyambutan masyarakat Cirebon antusiasnya begitu ramai, bahkan di rumah masih ada
tenda ya Peggy ya. Ini bisa diceritakan Peggy sedikit ke pemirsa bagaimana penyambutan dari warga Cirebon? Ya, alhamdulillah penyambutan dari warga Cirebon itu dan warga sekitar sini sangat meriah sekali. Alhamdulillah sekali. Saya juga masih dengan nyangka aja tuh. Ternyata bisa semeriah ini gitu. Alhamdulillah sekali. Saya sangat bahagia dan sangat terharu. Oke. Peggy, kita boleh berbincang juga dengan boleh. Ibu Kartini. Ibu Kartini, selamat pagi Ibu, sini. Pelan-pelan Ibu. Ibu Kartini, pagi ini mau kemana dan sudah rapih ini Bu? Mau kemana Bu? Ya rencananya sih mau ke Jakarta bareng sama Peggy sama keluarga. Iya. Nah, pagi ini sama siapa Bu? Ada pihak kuasa hukum juga katanya yang hadir ya, kata Peggy ya Bu ya? Ya ada Pak Tony, ada Bu Yanti, ada Ibu Sri, ada Bapak siapa Pak? Pak Ahyana. Oke. Ibu, kita mau berbincang sedikit dengan Ibu Sugianti, ini juga selaku kuasa hukumnya Peggy ya. Selamat pagi Ibu. Pagi, Iya. Mas Leo. Iya. Ini tadi kan ada informasi dari Peggy dan juga Ibu ya. Ibu bakal bertolak ke Jakarta. Agendanya apa Bu nih? Hari ini kita dapat undangan dari Metro TV untuk Peggy Setiawan klarifikasi kemarin ke pulangannya dari Polda Jabar. Iya. Setelah pasca keluar dari Polda. Oke. Ibu kan kemarin juga sempat ketemu dengan Pak Camat, begitu Pak Kades, begitu yang juga hadir dalam menyambut Peggy ya. Nah, bagaimana nih kata Pak Camat dan juga Pak Kades terkait dengan pulangnya Peggy? Mereka sangat terharu dan juga bangga ternyata warganya Peggy Setiawan itu tidak terlibat di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki, dan alhamdulillah Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kuwu, di sini sebutnya Pak Kuwu, itu sangat menyambut baik kedatangan Peggy dan sangat terharu Peggy bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Dan kami semua juga bangga, masyarakat juga bangga Peggy bisa kembali berada di sini. Alhamdulillah. Ini kita kembali lagi ke Peggy ya Ibu ya. Peggy, hari ini kamu rapi sekali, ganteng sekali dengan batik biru ini. Peggy, kita mau nanya, setelah ini Peggy-nya nanti akan kembali bekerja sebagai kuli bangunan atau mau beralih profesi seperti apa nih Peggy? Kalau misalkan ada rezeki lebih dan itu ya insya Allah mau cari kerjaan yang lain. Tapi misalkan rezeki saya ada di bangunan lagi ya insya Allah saya melanjutkan lagi. Oke. Nah, kalau pekerjaan lain Peggy, kira-kira nih Peggy berpikir pengen jadi apa nih Peggy? Ya kalau saya emang nggak neko-neko sih Pak. Jadi saya lebih ke yang penting halal aja sih ya. Gitu aja. Yang nyaman halal itu. Informasinya nih Peggy, Ibu kan katanya dapat warung nih. Apakah nanti Peggy juga akan membantu Ibu nih berjualan di warung? Kalau misalkan itu saya serahkan sama adik yang perempuan saya sih. Karena itu kan lebih ke ranahnya sih. Karena ranah saya kan bukan di itu. Siap. Oke, siap. Terima kasih Peggy, Bu Sugianti dan juga Ibu Kartini. Saya doakan semuanya sampai di Jakarta dengan selamat ya Ibu. Dan itu dia tadi Arif Fadil, Kamarati serta pemirsa untuk informasi dari Peggy Setiawan dan juga pihak kuasa hukum serta keluarga, di mana pagi ini akan bertolak begitu dari Cirebon ke Jakarta untuk menghadiri undangan di media yang berada di Jakarta. Dan tadi juga Peggy sempat mengatakan bahwasannya jika rezekinya nanti ada selain di kuli bangunan, dia tidak menolak. Namun untuk saat ini Peggy Setiawan masih akan tetap menjalankan profesinya sebagai kuli bangunan. Begitu informasi yang bisa kami laporkan. Kamarati dan juga Arif Fadil, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan langsung dan juga perbincangan dengan Peggy Setiawan. Nampaknya setelah euforia ini berakhir, Peggy langsung fokus lagi untuk bekerja ya. Ya, ini sekaligus kita announce juga ya kepada publik. Bagi yang ada masalah, mungkin lagi musim hujan, bocor-bocor rumah, atau renovasi, butuh ya renovasi. atau mungkin sudah dalam tahap pembangunan rumah, panggil Peggy Setiawan. Semoga rate-nya nggak jadi naik ya, kalau sudah masuk TV kan. Oke lah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Kurdi. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.